Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'd. Para mahasiswa sekalian, saudara-saudara, hari ini kita akan membahas dengan cepat ya dasar juga untuk melakukan perhitungan return. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang sedikit apa itu pasar modal syariah dan aspek-aspek hukum syariah di dalam pasar modal. Nah, sebelum kita jauh lebih lanjut untuk menghitung valuasi saham, kalian harus mendapatkan dasar-dasarnya dulu ya, dasar-dasarnya dulu untuk melakukan stock valuation. Nah, tapi yang diajarkan ini bukanlah hanya untuk menghitung return saham sebenarnya, tapi sebenarnya untuk menghitung semua jenis investasi yang dilakukan ya, baik investasi sifatnya di pasar modal, di pasar uang, ataupun di kehidupan sehari-hari ya, bisa ada dalam bisnis, mau mendirikan perusahaan atau apapun itu. Nah, dulu waktu di manajemen keuangan syariah pertama, tentunya kalian sudah belajar tentang future value, present value, kemudian NPV ya, net present value, perpetuitas, sama anuitas. Nah, konsep-konsep itu tuh sebenarnya harus tidak boleh dilupakan ya, karena nanti akan ikut terus, artinya akan diulang-ulang terus dan akan menjadi dasar perhitungan-perhitungan tingkat pengembalian bagi hasil pada materi-materi berikutnya. Nah, pada siang hari ini kita mulai dengan payback period ya. Payback period ya. Ya dari namanya aja sebenarnya udah kelihatan ya, periode pengembalian hasil ya. Jadi kapan sih gampangnya kalau kita misalnya investasi $100 hari ini gitu kan, kapan sih kita mendapatkan pengembalian gitu kan? Apakah dalam waktu 4 tahun ataukah dalam waktu 5 tahun? Nah, kalau misalnya kita investasi $100 hari ini dan kembalinya dalam waktu 4 tahun, maka bisa kita sebut, kita bilang bahwasanya payback periodnya adalah 4 tahun. Kalau misalnya kita investasi $100 hari ini dan pengembaliannya adalah dalam jangka waktu 5 tahun, maka kita sebut payback periodnya adalah 5 tahun. Intinya apa? Intinya adalah semakin cepat payback periodnya itu semakin baik ya. Semakin cepat payback periodnya semakin baik. Sehingga apa? Sehingga sisa periodenya, sisa periode investasi kita itu kita bisa gunakan uang atau kita bisa dapatkan profit atau uang yang lebih banyak dalam jangka panjang. Misalnya kalian investasi selama 5 tahun, kemudian di akhir tahun kedua atau di akhir tahun ketiga, payback periodnya sudah terjadi gitu, alias sudah impas atau sudah BEP gitu kan. Nah, untuk 2 tahun berikutnya kalian tinggal mengambil sisa hasilnya saja gitu ya, sisa lebihannya saja atau mengambil apa namanya profitnya. Nah, dalam praktek ya terkadang payback period ini tidak terjadi dalam waktu yang pasti dalam ukuran tahun ya. Terkadang bisa exact 3 tahun, bisa exact 2 tahun, bisa exact 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Tapi bisa juga terkadang terjadi dalam pecahan bulan gitu ya. Misalnya 3 tahun 7 bulan, 4 tahun 5 bulan, atau misalnya 5 minggu atau 5 minggu 10 hari. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nanti kita lihat. Dan juga ketika kita menghitung payback period, ingat ketika di dalam manajemen keuangan syariah 1, kita juga harus membandingkan dengan yang namanya present value of money ya, present value of money. Jadi uang yang didapatkan sekarang itu tentunya berbeda dengan uang yang didapatkan di esok hari gitu ya. Rp1 hari ini itu akan berbeda dibandingkan dengan Rp1 yang didapatkan besok hari atau tahun depan. Jadi tentunya kita harus bandingkan juga nilai present value dari uang tersebut berapa gitu. Maka nanti akan ada konsep yang namanya discounted payback period. Ya. Nah, contoh di dalam soal, misalkan Anda berinvestasi $100 hari ini ya, dan kemudian menghasilkan free cash flow ya. Free cash flow itu artinya, aduh, 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 aduh. Tahu aja kalimat. Halo, bisa di mute itu?
Oke. Jadi misalkan Anda investasi hari ini $100 dan kemudian menghasilkan free cash flow. Free cash flow artinya profit ya, bukan revenue ya. Ingat itu adalah profit ya, bukan revenue. Menghasilkan free cash flow setiap tahunnya seperti di screen, yaitu tahun pertama $40, tahun kedua $30, tahun ketiga $30, tahun keempat $24, dan tahun kelima $15. Jadi bagaimana payback akumulasinya? Ketika di tahun pertama kan didapatkan cash flow-nya $40, berarti payback akumulasinya adalah $40. Di tahun kedua mendapatkan laba $30, maka akumulasi payback-nya 40 ditambah 30 sama dengan 70. Di tahun ketiga mendapatkan laba $30, maka akumulasi payback-nya adalah 70 ditambah 30 atau $100 ya. Nah, kalau kita bandingkan ya, kita lihat bahwasanya pada tahun ke-0 ya, pada tahun ke-0 sekarang itu Anda sudah berinvestasi $100, maka sebenarnya di tahun ketiga ini sudah terjadi payback. Artinya apa? Artinya payback-nya terjadi di akhir tahun ketiga. Nah, di tahun keempat ternyata masih mendapatkan profit lagi, masih mendapatkan income streaming ya sebesar $24, maka akumulasi payback-nya adalah $124 di tahun keempat, dan di tahun kelima mendapatkan revenue profit lagi atau laba $15, sehingga akumulasi payback-nya menjadi $139. Nah, bisa dilihat di sini, semakin cepat kita mendapatkan payback period, maka sisanya ini bisa kita nikmati hasil investasi kita. Nah, kalau di dalam soal di sini payback periodnya di tahun ketiga ya, sorry ini bukan tahun keempat ya, di tahun ketiga ya, dan sisa periodenya bisa kita gunakan untuk mendapatkan untung. Nah, ternyata payback period itu bisa terjadi tidak di dalam exact time ya, artinya di dalam waktu yang tertentu. Kayak tadi enak tuh 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, gampang gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya payback periodnya terjadi dalam antar waktu gitu ya. Contoh misalnya sama-sama investasi $100, nah terus kemudian laba yang didapatkan misalnya profitnya adalah seperti ini. Di tahun 1 $40, di tahun kedua 30, di tahun keempat 45, di tahun keempat 24, dan di tahun kelima adalah 15. Sehingga akumulasi payback-nya adalah tahun pertama adalah 40, di tahun kedua adalah 40 tambah 30 yaitu 70, di tahun ketiga 70 tambah 45 115, di tahun keempat 115 tambah 24 139, dan di tahun kelima 139 tambah 15 154. Nah, di tahun ketiga coba diperhatikan bahwasanya di situ sudah melebihi dari nilai investasi di awal ya. Artinya payback ini terjadi somewhere ya, sometimes between this year, within this year. Artinya di antara tahun kedua atau di tahun ketiga. Nah, gitu ya. Jadi sebenarnya kapan sih waktu tepatnya payback itu? Jadi waktu payback-nya itu berapa tahun sih Pak atau berapa lama? Ya, sehingga kita mendapatkan uang $100 kita kembali. Ya gampang, artinya ya kita bisa hitung ya. Misalnya ya $100 dikurangi $70 ya, 70-nya dari mana? $70-nya adalah dari hasil akumulasi payback di tahun sebelum payback itu terjadi, yaitu di tahun kedua ya. Terus kemudian dibagi 45. 45 itu dari mana? 45 itu adalah dari laba atau dari profit atau dari income streaming yang terjadi di tahun ketiga. Sehingga kita dapatkan angkanya adalah 0,667 ya. Nah, sekarang kita tambahkan berapa sisa kalau di tahun kedua itu sudah 70 kan gitu ya. Di tahun kedua tuh udah 70, kita investasinya 100. Berarti harusnya 2 tahun lebih kan gitu gampangnya. Nah, lebihnya tuh berapa sih? Nah, lebihnya itu adalah 0,667. Jadi kita bisa tambahkan di tahun kedua ditambah 0,667. Artinya apa? Sama dengan 2,667 tahun. Nah, gitu ya, 2,667 tahun. Tapi kan nggak enak Pak nyebutnya 2,667 tahun. Ya gampang, kita konversi aja ke bulan, ke minggu, atau ke hari. Misalnya contoh kita konversi tahun ke bulan, berarti tinggal
kita kalikan 2,667 dikali 12 bulan atau sama dengan 32 bulan atau sama dengan 2 tahun 8 bulan. Atau bisa juga kita konversi ke minggu ya, 2,667 dikali 52 minggu. 52 minggu dari mana? 52 minggu adalah hitungan minggu dalam waktu 1 tahun. Artinya kita mendapatkan nilai 138,684 atau bisa juga kita sebut sebagai 2 tahun dan 34,684 minggu gitu ya. Nah, nanti 0,0684 minggu ini bisa dijadikan hari lagi ya. Atau bisa juga 2,667 ini kita konversi ke dalam hari ya, atau 2,667 dikali 365 hari. 365 hari itu adalah hitungan rata-rata dalam waktu setahun ya, bisa 366 bisa 365 ya. Atau sama dengan kita bisa sebut 973,46 hari atau bisa juga disebut 2 tahun dan 243,46 hari. Nah, jadi itulah cara konversi menentukan payback period di antara waktu interval ya. Nah, kalau tadi kita menghitung payback period tanpa adanya discounted ya, discounted atau tidak memperhitungkan present value of money, maka sekarang coba kita lihat penghitungan payback period itu digunakan atau menggunakan present value karena kan nilai yang tadi kita dapatkan ya, nilai yang ini ya, itu kan kita dapatkan di akhir tahun ke-1, di akhir tahun kedua, di akhir tahun ketiga, bukan didapatkan sekarang gitu ya. Seharusnya akan ada perbedaan nilai antara yang didapatkan sekarang dengan yang didapatkan yang di masa yang akan datang. Nah, caranya gimana? Caranya adalah gampang dengan menggunakan formula present value. Jadi misalnya Anda sama nih berinvestasi $100 sekarang dan tingkat margin imbal hasil bank ekuivalen 10% alias tingkat suku bunganya 10% lah kalau di perbankan konvensional. Kalau di perbankan syariah misalnya ekuivalen kita nyebutnya karena itu nisbah dan menghasilkan free cash flow atau profit dan payback akumulasi sebagai berikut. Ya, tahun pertama sama 40, tahun kedua 30, tahun ketiga 30, tahun keempat 24, tahun kelima 15. Nah, karena kita menggunakan formula discounted payback, nilai yang di akhir tahun pertama ini kita tarik dulu. Sebenarnya nilai $40 ini kalau kita tarik sekarang itu nilainya berapa? Ya kita gunakan dengan rumus present value. Ingat bahwasanya rumus present value itu adalah sama dengan ya PV sama dengan future value future value dibagi 1 ditambah R pangkat T ya. Present value sama dengan future value dibagi 1 plus R pangkat T ya. Kalau di tahun pertama future value-nya berapa? Future value-nya ada 40 gitu kan. Kemudian dibagi 1 plus R ya, 1 plus R. R-nya berapa? R-nya itu adalah 10% ya, 10%. Oh, salah nih ya. Maaf ya. Ini harusnya 1,1 ya. Sorry ya. Ini 1,1 nanti saya ganti semua ya. Saya ganti aja deh langsung deh. Biar tadi yang mana ini sekalian. Ini di akhir tahun ketiga. Ini 1,1. Ya, 1,1. 1. Nah, ya. Jadi 1,1 ya. Jadi 40 dibagi 1,1 sama dengan 36,36. Maka akumulasi payback-nya di tahun pertama berapa? Akumulasi payback-nya di tahun pertama bukan 40, tapi sebenarnya adalah 36,36. Kemudian di tahun kedua kita mendapatkan laba 30 ya. 30 benar. Kemudian akumulasi payback-nya berapa? Akumulasi payback-nya berarti sorry, ini bukan 30, bukan 70. Lagi. Ya, berarti 30 dibagi 1,1 pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena dia adanya di tahun kedua. Sama dengan 24,79. Berapa akumulasi payback-nya? Ya 36,36 ditambah 24,79 atau 61,15. Kemudian di tahun ketiga berapa? Tahun ketiga kita mendapatkan 30 lagi. Kemudian kita present value-kan 30 dibagi 1,1 pangkat 3. Pangkat 3 kenapa? Karena di akhir tahun
ketiga sama dengan 22,54. Berapa payback akumulasinya? Payback akumulasinya kali tambah 61,15 61,54. ditambah 22,54 atau 51,69. Kemudian di tahun keempat kita mendapatkan profit laba $24. Maka kita present value kan 24 dibagi 1,1 pangkat 4. Kenapa pangkat 4? Karena di tahun keempat. Berarti menjadi 1,39. Akumulasi payback-nya berapa? 83,69 ditambah 16 sama dengan 100,08. Di tahun kelima kita mendapatkan laba $15, kita present value-kan pangkat 5 sama dengan 9,31, payback value-nya adalah payback akumulasinya adalah 100 tambah 9,31 sama dengan 109,39. Nah, kalau kita bandingkan, kita lihat Anda investasi $100, kapan payback period-nya? Ternyata payback period keempat. 4 ya. Coba kalau dibandingkan dengan rumus yang sebelumnya yang tidak menggunakan present value, itu terjadi di tahun ketiga. Gini kan, ini kan terjadinya di tahun ketiga nih, ini kan sama nih soalnya, cuman dia tidak menggunakan present value of money, ya kan. Nah, kalau misalnya kita gunakan dengan tahun keempat ya, dengan present value, maka didapatkan payback period-nya di tahun keempat, bukan di tahun ketiga ya. Jadi ini diingat-ingat nih. Nah, biasanya yang kita pakai yang mana Pak? Yang ya dua-duanya sebenarnya bisa dipakai. Terserah kalian sebagai orang yang berinvestasi gitu kan. Cuman kalau saya lebih baik saya menggunakan ini karena saya menggunakan ada namanya opportunity cost ya, opportunity cost 10%. Jadi dibandingkan investasi di satu profil bisnis, bagaimana kalau misalnya saya tabung di bank kan gitu. Saya tabung di bank dapat 10% gitu misalnya ya. Nah, kalau misalnya saya investasi di situ harusnya saya minimal dapatnya sama kan gitu kan. Jadi lebih baik pakai yang mana? Kalau kalau saya akan lebih prefer memakai yang namanya discounted payback period dengan present value ya. Tentunya karena dia pakai present value, hasil payback period-nya akan lebih telat dibandingkan yang tidak memakai payback present value of money. Ya. Jadi itu untuk payback period. Kira-kira ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan? Cepat aja ya. Ada pertanyaan kira-kira? Belum, Pak. Tidak ada ya? Oke. Sekarang kita masuk ke... Lanjut, Pak. Oke. Ya. Ya. Sekarang kita masuk ke konsep tingkat pengembalian hasil yang kedua. Kalau tadi kita sudah tahu kapan waktu kita bisa BEP, gampangnya ya, kapan kita bisa menerima uang kita kembali dalam jumlah yang sama. Konsep yang kedua adalah berapa sih tingkat pengembalian yang tersembunyi gampangnya ya, yang disebut sebagai internal rate of return gitu ya. Kalau tadi atau kemarin-kemarin kita kan menggunakan rate of return-nya adalah tingkat suku bunga bank. Kalau tingkat suku bunga bank berapa ya, ya saya minimal mintanya segitu deh gitu. Suku bunga bank 4%, bunga bank 4% ya, saya juga kalau investasi di tempat lain minimal saya juga dapat 4% lah gitu. Kalau di suku bunga bank 6%, saya minimal investasi di tempat lain juga minimal dapat 6% gitu atau 5% atau 7%, tergantung suku bunga bank. Nah, sebenarnya di dalam manajemen keuangan syariah ini ada banyak cara menentukan berapa sih tingkat pengembalian bagi hasil yang kita inginkan. Nah, konsep yang kedua ini adalah yang namanya internal rate of return. Jadi dia lebih tidak lagi menggunakan tingkat suku bunga ya. Coba kita lihat ya. Jadi di dalam konsep internal rate of return ini kalian harus sudah paham dulu tentang future value, present value, NPV, perpetuity dan anuitas yang sudah pernah diajarkan di MKS 1 gitu ya. Nah, kita lihat apakah rate of return itu ya, rate of return itu sebenarnya adalah simple ya, tingkat pengembalian atau imbal hasil. Ingat ini hanya rate of return ya, belum ada embel-embel internalnya.
Jadi rate of return itu adalah sebenarnya seberapa cepat uang kembali ke saudara setelah Anda menginvestasikannya ke sebuah bisnis atau proyek ataupun mendepositokannya ke bank gitu. Kapan sih uang kita akan kembali gitu? Returnnya berapa? Nah, rate of return ini biasanya dinotasikan dalam persentase dan per tahun, sifatnya annual atau annum ya. 3% per annual, 3% per tahun, atau 4% per annum ya. Nah, contoh misalkan Anda menginvestasikan uang ya $100 sekarang dan mendapatkan $3 setiap tahun selamanya, kan gitu ya. Jadi Anda investasi uang $100 sekarang dan mendapatkan $3 setiap tahun selamanya. Maka kita bisa bilang bahwa rate of return-nya, tingkat pengembaliannya atau tingkat imbal hasilnya adalah 3%. Dari mana Pak 3%? 3% itu gampang ya, dari 3 per 100 kali 100% ya, dapat 3%. Jadi gampangnya kalau misalnya kita investasi $100 nih sekarang, kemudian kita dapat $3 per tahun tingkat imbal hasilnya, maka bisa kita katakan rate of return-nya adalah 3% per annum atau 3% per tahun. Nah, di sini saya kasih catatan bahwasanya 3% per annum ini bukanlah internal rate of return. Ini adalah rate of return. Ya, tapi ini bukanlah internal rate of return. Lah, kalau yang internal rate of return bagaimana, Pak? Internal rate of return adalah, nah ini contohnya. Ya, misalkan sekarang Anda investasikan $100 nih sama. Nah, kemudian di tahun pertama Anda mendapatkan $60. Nah, di tahun kedua dapat lagi $60. Terus setelah di tahun kedua ternyata nggak dapat cash flow lagi, berhenti gitu ya. Jadi berhenti, tidak untuk selamanya. Kalau di yang pertama kan dapat 3%, dapat 3%, dapat $3, dapat $3, dapat $3, sehingga kita bisa katakan bahwasanya tingkat return-nya adalah 3%. Nah, sekarang di tahun pertama dan tahun kedua kita dapat 60, atau kita bisa bilang 60% lah namanya gitu, karena 60 bagi 100 kan gitu, 60%. Tapi ternyata di tahun ketiga nggak dapat gitu kan. Di tahun ketiga nggak dapat. Atau misalnya di tahun pertama dapatnya $60, kemudian di tahun kedua dapatnya $70. Nah, dari pertama 60 kemudian naik 70 di tahun kedua selama 3 tahun gitu kan. Nggak selamanya juga. Di tahun pertama 60, tahun kedua 70, 3 70, 4 70. Atau bisa juga di tahun pertama 60, tahun kedua, ketiga, keempat, dan selamanya adalah 70. Nah, gimana tuh coba cara nyari rate of return-nya, kan gitu kan. Jadi berapa rate of return-nya nih? Ini kan agak kompleks jadinya. Maka sebenarnya ya kalau bisa dilihat di dalam gambar ya, misalnya kita investasi $100, kemudian kita mendapatkan hasil $60 di tahun pertama, tahun kedua dapat $60, berapa nilai rate of return-nya? Karena dia bisa berubah-berubah nilainya. Nah, inilah yang dinamakan sebagai tingkat imbal hasil yang sifatnya hidden. Hidden itu tersembunyi ya, tersembunyi karena kita nggak tahu, susah untuk menebak. Nah, karena susah untuk menebak atau tersembunyi, di dalam istilah keuangan disebut sebagai internal. Jadi internal itu sebenarnya menggambarkan dia tuh tersembunyi ya, tersembunyi atau hidden. Maka kita sebut rate of return-nya sifatnya internal atau internal rate of return. Nah, untuk mencari nilai IRR ini ya, kita pertama harus mempertimbangkan dulu future cash flow dan inflow. Ingat cash outflow itu adalah artinya uang keluar gitu kan, uang yang kita keluarkan. Kalau cash inflow adalah uang yang kita dapatkan. Kemudian cari berapa nilainya sekarang dengan rumus present value ya. Ingat rumus present value yang tadi saya sebutkan adalah PV sama dengan future value, atau ya future value ini bisa disebut juga sebagai CT, nilai cash di tahun tertentu, dibagi 1 plus R pangkat T, atau bisa juga dinotasikan seperti ini, CT dikali 1 plus R pangkat min T. Ya, kalau ini kan dibagi 1 plus R pangkat T. Kalau ini dikali 1 plus R pangkat min T. Ini sebenarnya sama aja kan gitu. Cuman penulisannya aja berbeda. Nah, coba kita lihat sekarang. Kalau misalnya tadi kita keluarkan $100 di awal ya, $100 di awal, ya kita coba hitung future cash outflow dan future cash inflow.
Berapa cash outflow-nya? Cash outflow-nya terjadi di awal tahun, ya di tahun ke-0 gampangnya. Coba kita hitung. Maka cash outflow-nya kita present value kan menjadi minus 100, ya minus 100. Kenapa kok min Pak? Karena kita mengeluarkan uang terlebih dulu, kan gitu ya. Kemudian dikali, ya dikali 1 plus R pangkat minus 0, kan gitu ya. Kita pakai notasi yang ini. Sama aja kalau mau pakai yang ini juga boleh. Atau kalau misalnya mau pakai bagi, minus 100 dibagi 1 plus R pangkat 0. Ingat, 1 plus R pangkat 0 itu adalah berapa? 1 plus R pangkat 0 itu adalah 1. Ya. Setiap bilangan yang di pangkat 0 itu sama dengan 1. 1 pangkat 0, 1. 2 pangkat 0, 1. 3 pangkat 0, 1. Jadi kalau minus 100 dibagi 1 plus R pangkat 0 berapa? Ya minus 100 dibagi 1, yaitu minus 1. 100. Ya. Kemudian ditambah cash inflow-nya berapa? Cash inflow-nya di tahun kedua 60. 60 dikali 1 plus R pangkat min 1. Ya. Atau bisa juga 60 dibagi 1 plus R pangkat 1. 60 dibagi 1 plus R pangkat 1. Kenapa pangkat 1? Karena dia di tahun pertama. Di tahun kedua, 60 dikali 1 plus R pangkat min 2, atau 60 dibagi 1 plus R pangkat 2. Kenapa kok 2? Karena di tahun kedua. Ya. Ingat ya, bahwa kita belum menemukan nilai R-nya. Nah, ini nilai R-nya ya. Nilai R-nya ya. Jadi nilai R ini adalah sebenarnya IRR, cuma kita tidak tuliskan IRR ya. Jangan mislead dengan tingkat suku bunga bank ya. Jadi yang kita cari ini R-nya ya. Nah, untuk menemukan nilai R-nya, maka kita perlu membuat 0 persamaan di atas, kan gitu ya. Jadi kalau untuk mau mencari R ya kita harus nolkan supaya bisa ketemu R-nya nih. Ya, kita bisa ketemu R-nya. Jadi minus 100 persamaan yang di sini itu kita sama dengan 0 karena kita ingin mencari nilai R-nya. Nah, ada perbedaan kalau kalian lihat tentunya persamaan yang di sini ya. Wah, ini gampang ini tinggal dikali nanti dapatnya misalnya 100 R ditambah 60 R ditambah 120 R nanti ditambah terus R-nya sama dengan dipindah ke ruas dibagi kan gitu kayak rumus aljabar. Nah, khusus untuk mencari nilai R ini itu kita tidak bisa menggunakan proses aljabar seperti itu. Jadi rumusnya adalah dengan cara kita mengira-ngira. Oh, berarti menebak-nebak, Pak. Iya, benar. Kita harus menebak-nebak. Jadi tidak boleh menggunakan nilai dengan proses aljabar seperti itu ya. Kalau pakai proses aljabar lebih gampang kan gitu. Jadi minus 100 ditambah berapa hasilnya dari sini, terus ditambah berapa hasilnya dari sini, nanti sama dengan 0, kemudian R-nya dikali silang. Nah, ternyata tidak bisa karena harus menggunakan apa namanya proses mengira-ngira atau proses menebak-nebak ya. Nah, terus kemudian kita coba contoh misalnya di sini adalah kita masukkan nilai 14% atau 0,14. Maka kita masukkan nilai R-nya kita ubah, substitusi minus 100 dikali 1,14 pangkat minus 0 ditambah 60 dikali 1,14 pangkat minus 1 ditambah 60 dikali 1,14 pangkat minus 2 sama dengan 0. Nah, ternyata hasil yang ada di ruas kiri ini penjumlahannya adalah minus 1,2 sama dengan di sebelah kanan 0. Nah, sekarang kita lihat apakah minus 1,2 itu sudah mendekati 0. Ternyata masih jauh gitu ya. Masih jauh, ini minus, ini 0 gitu kan. Nah, berarti bukan 14%. Oke, sekarang coba kita tebak lagi, kita coba-coba lagi. Bagaimana kalau 13%, Pak? Coba kita lihat. Minus 100 dikali 1,13 pangkat minus 0 ditambah 60 dikali 1,13 pangkat minus 1 ditambah 60 dikali 1,13 pangkat minus 2 sama dengan 0. Nah, ternyata hasil di ruas kiri ini menunjukkan 0,09. Nah, apakah ini mendekati 0? Ya, kita anggap aja lah sama teman ini sama dengan 0 gitu kan. Karena udah 0,1 ya 0 lah gitu kan, 0,09 mendekati 0. Oke, berarti sebagai catatan bahwasanya nilai 13% ini adalah nilai yang paling mendekati nilai 0 sehingga bisa dikatakan cukup. Nah, cukup, sudah cukup lah 0,13%. Tapi seandainya kalian belum puas, wah kayaknya 13% belum Pak. Coba kita coba Pak 12,97% atau 12,95%. Ya monggo-monggo saja, silakan. Cuman kalau saya pengen mendapatkan nilai bulat karena kan nanti juga bisa dibulatkan. Maka bisa
kita katakan bahwasanya nilai IRR itu adalah 13%. Jadi gampangnya, terus gunanya apa sih Pak kalau kita mengetahui nilai IRR? Nah, gampangnya gini, kalau kita mengetahui nilai IRR dari suatu bisnis atau nilai rate of return dari suatu bisnis, misalkan kalian ingin membuat atau membuat bisnis gitu ya, bisnis plan toko permen gitu ya, toko permen. Nah, kalian bisa membandingkan antara uang yang didapatkan dengan uang yang dibayarkan, kan gitu ya. Jadi uang yang didapatkan itu apa? Uang yang didapatkan kita simbolkan dengan IRR yang tadi yang kita dapatkan, berapa persen tuh notasinya, kan gitu kan. Dan kita kita bandingkan dengan borrowing cost. Borrowing cost kalau kita minjem uang ke bank, ya. Contohnya kalau kita mau bikin toko permen gitu kan, bunga bank peminjaman 4%, IRR-nya dapat 10%, berarti 10 dikurang 4 dapat 6%. Untung dong kalau gitu, ya. Jadi kita nggak usah pakai modal sendiri, lebih baik minjem aja uang di bank, kan bunganya cuma 4%, sedangkan tingkat pengembaliannya adalah 10%, kita dapat spread ya, dapat selisih 6%. Nah, gampang gitu. Nah, seandainya IRR-nya turun 3% ya, dan kita menggunakan minjem uang di bank 4% gitu kan. Apakah kita untung apa rugi? Ya rugi. Kenapa? Karena 3 dikurangi 4 adalah minus 1%. Nah, ini contohnya penggunaan IRR pada kegiatan bisnis atau penentuan pembukaan usaha ya. Nah, coba kalian kerjakan dulu nih ya, kerjakan dulu soal yang ada di screen ya. Nanti saya kasih waktu kira-kira jam Bener 11 apa salah? 11.47 di 11.47 nanti kita akan jawab setelah sholat zuhur ya, jam 1 ya. Oke. Ya, silakan dikerjakan dulu. Kalian foto dulu, ya saya kasih waktu sampai jam 12 difoto atau dicatat. Jadi kalian Lihat yang tadi, Pak. Slide sebelumnya, Pak. Ini. Oke, udah. Nah, ini sebenarnya soalnya adalah menentukan atau memilih project A atau project B. Misalnya ada 2 jenis usaha ya. Jenis usaha yang kalian akan investasikan. Kalian diminta untuk memilih mana project atau bisnis yang akan kalian buka. Project A atau project B ya. Dan kalian hanya bisa dianggap uangnya terbatas sehingga hanya bisa memilih satu di antara 2. Nggak bisa dua-duanya karena uangnya terbatas. Nah, kita lihat bahwasanya project A itu membutuhkan investasi 1,9 juta US dollar kira-kira ya. Dan di tahun pertama dari project A itu akan mendapatkan 628.000 US dollar. Di tahun kedua akan mendapatkan 832.000 US dollar di tahun kedua. Dan di tahun ketiga project A itu akan mendapatkan profit atau laba 736.000 US dollar ya. Sedangkan di project B itu membutuhkan investasi awal, biaya di awal adalah 737.000 US dollar kira-kira. Dan di tahun pertamanya dengan kalau kita memilih project B, kita akan mendapatkan 295.000 US dollar. Dan di tahun kedua akan mendapatkan 590.000 US dollar. Jadi berhenti hanya di tahun kedua. Kalau di tahun yang di project A tadi kalian sampai 3 tahun, di project B hanya sampai 2 tahun. Tapi biaya investasinya lebih kecil ya karena 737. Nah, misalkan tingkat suku bunga bank pada saat itu adalah 5% ya. Discount rate-nya adalah 5%. Nah, menggunakan konsep IRR ya, IRR yang tadi dan NPV masih ingat net present value ya. Kira-kira mana antara project A dan project B yang akan kalian pilih? Ya, jadi ada 2 konsep yang harus digunakan di dalam soal ini. Dengan menggunakan konsep IRR dan konsep NPV. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kalau tidak ada, silakan kalian bisa mengerjakan nanti setelah zuhur jam 1 gitu ya. Kita saya tanya satu-satu kira-kira hasilnya berapa ya. Silakan dikerjakan, bisa diskusi. Dari saya cukup sekian. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Assalamualaikum.
Amin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk lagi jam berapa ya? Jam 1, Mbak. Oke. Jam 1, Mbak. Ya Allah. Aku baru masuk, ada soal aja. Tenang, ada Mbak Eva dari tadi nyimak tuh. Siap. Kayaknya Eva paling ngerti nih. Ayo, Kum. Eva jelasin, Kerjain, Mbak Kum. Eva. Ini masih direkord ya sama Pak Hardi ya? Ya, nanti minta Iya. rekordernya, Mas. Mas Diki. Enggak, belum di stop pakai HP. Emang saya jadi Oke. host. Jadi, Oh, udah. Gitu. ya, Paham jadi ini sebenarnya kan ini saya minta dengan dua konsep ya, dua metode perhitungan antara menggunakan IRR atau menggunakan NPV. Tentukan project A atau project B. Nah, sekarang coba kita pakai IRR dulu lah, karena yang baru belajar tadi barusan kan. Nah, kalau misalnya kita pakai IRR, semuanya persamaan kan harus dinolkan. Jadi, di tahun pertama, biaya investasi awal Project A kan 1.908.000. Kemudian kita minuskan, kenapa minus? Karena kan dia cash outflow, dia keluar biaya di awal. Dikali 1 dikali R pangkat minus 0, gitu kan. Kemudian profit di tahun pertama, laba tahun pertama 628. Laba di tahun kedua 832. Laba di tahun ketiga 736.290. Nah, ini semuanya hasilnya kita nolkan gitu kan. Nah, kalau tadi dengan cara tebak-tebakan ya, dengan dicoba-coba, nah sebenarnya hasil nanti yang paling mendekati adalah di tingkat 7,2%. Ya, 7,2% itulah dia yang menolkan persamaan IRR ini. Jadi untuk proyek A, IRR-nya adalah 7,2%. Kemudian untuk proyek B, ya untuk proyek B kita buat persamaannya juga, yaitu minus 737.921. Kenapa minus? Karena dia biaya investasi di awal ya. Kemudian profit atau laba di tahun pertama 295.378, laba di tahun kedua 590.759. Kalau kita nolkan, kita coba cari-cari, nanti yang paling mendekati nol adalah tingkat IRR 11,7%. Nah, jadi di Project A, kalau dengan perhitungan IRR adalah 7,2%. Di Project B, dengan perhitungan IRR itu adalah 11,7%. Nah, kalau kita menggunakan konsep IRR ini, berarti bisa kita putuskan Project A atau Project B? Project B ya, Pak. Project B, karena kenapa? Karena Iya. return-nya 11%. Lebih tinggi daripada yang A. Nah, itu kalau menggunakan konsep IRR. Nah, coba dilihat untuk perhitungan NPV-nya atau nilai bersihnya, ya. Kalau dengan menggunakan rumus NPV, ya kita bisa lihat minus 1.908 sama, ya. Terus kemudian R-nya kan tadi udah dikasih tingkat suku bunga bank ya, tingkat suku bunga. Iya, Pak. 0,5%. 0,05. Kemudian ditambah 628.395, R-nya sudah dikasih, tahun kedua juga gitu laba, kemudian kita present value-kan semua, kita dapat 81.313. Kemudian untuk project B, nilai aset bersihnya adalah minus 737.921 ditambah 1,05 pangkat minus 0, ditambah 295.378 dikali 1,05 pangkat minus 1, ditambah 590.759 dikali 1,05 pangkat minus 2. Nah, ini nanti hasilnya adalah 79.227. Nah, kalau kita menggunakan perhitungan menggunakan NPV, terbalik, maka estimasi hasilnya adalah bukan di project B, tapi yang paling besar nilai aset bersihnya adalah di project A. Project A. Itu kok Pak, itu kok minus 1.908.100, harusnya kan 199 ya, Pak? Kalau di soal 199. Oh ya, 1908, 199. Berarti salah lagi, Pak. Ya, tapi ya sedikit, nggak salah banyak ini mah, cuma 99 poin. Ya. Nggak akan mempengaruhi ya. Toh ini, nah terus
Nah ini, sekarang saya tanya, apakah nilai 7,2% sama 9, kalau kita investasi di Project B, misalnya kita putuskan dengan IRR, hasilnya 11,7%, pertanyaannya, apakah 11,7% ini adalah sesuatu yang pasti kita dapatkan? Tidak, Tidak. Pak. Tidak, belum Itu hanya tentu. perkiraan. Bukan perkiraan sebenarnya. Ini adalah nilai pengembalian, tingkat pengembalian yang kita minta, gitu ya. Yang kita minta tuh 11,7%. Di bawah itu kita nggak mau, gitu. Ya, di bawah itu kita nggak mau. Jadi nilai yang kita minta. Nah, sekarang kita bandingkan dengan nilai NPV. Kalau perhitungan penentuan proyeknya dengan menggunakan rumus NPV, terbalik. Bukan project B yang kita pilih, justru adalah project A, karena nilai aset bersihnya lebih tinggi. Ini 81313, yang ini 79227, ya. Ya, jadi kalau menggunakan IRR kita mendapatkan project B, kalau menggunakan NPV kita mendapatkan project A. Nah, pertanyaannya sekarang mana konsep yang mau dipakai? Apakah IRR ataukah NPV? Karena dua-duanya bisa digunakan untuk capital budgeting. Ini namanya capital budgeting ya, anggaran modal namanya. Jadi mana konsep yang mau dipakai? Nah, catatan ya, walaupun project B itu mempunyai IRR yang besar, tapi project B hanya menghasilkan profit lebih kecil dibandingkan proyek B kalau misalnya melihat NPV dari cash flow atau profitnya. Ya, jadi kapan sih kita harus menggunakan IRR, kapan sih kita harus menggunakan NPV adalah seperti ini. Yang membedakan gampangnya begini, kalau IRR itu lebih sederhana, ya, lebih sederhana, ya. Karena apa? Karena dia hanya menggunakan satu tingkat diskonto saja, ya, satu tingkat diskonto saja, yaitu R itu, ya, justru kita mencari R-nya, kan gitu kan? Di sini ya kan, di sini tidak ada kita menggunakan tingkat diskonto yang lain, hanya R ini aja, ya kan? R-nya tidak bermacam-macam, R-nya tidak bervariasi, ya. Jadi kalau untuk kesederhanaan kita menggunakan konsep IRR. Jadi dia cocoknya apa? Cocoknya untuk proyek-proyek, untuk menghitung analisa kelayakan proyek yang dia tidak ada variasi di dalam tingkat pengembalian. Ya, sekali lagi, IRR itu dia lebih sederhana dan cocok untuk proyek-proyek yang tidak membutuhkan variasi tingkat pengembalian. Jadi dia hanya satu tingkat pengembaliannya, ya. Jadi ini proyek A ya 7,2%, semuanya ini R disamain. Proyek B ya 11,7%. Nah, gitu ya. Jadi untuk kesederhanaan, ya, untuk kegampangan dan untuk proyek-proyek yang tidak membutuhkan tingkat diskonto atau tingkat variasi tingkat suku bunga pengembalian, itu kita menggunakan rumus IRR. Sedangkan kalau misalnya proyek-proyeknya itu membutuhkan atau menggunakan tingkat suku bunga yang bervariasi atau tingkat diskonto yang bervariasi, contohnya apa? Contohnya misalnya adalah menggunakan tingkat suku bunga deposito. Tingkat suku bunga deposito antara 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan berbeda. Nah, contoh misalnya tingkat obligasi negara atau sukuk 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, itu semakin lama ya tingkat diskontonya bunganya semakin besar, gitu kan. Nah, kalau kita menghitung analisa kelayakan proyek di dalam proyek-proyek yang ada variasi tingkat suku bunga atau tingkat pengembalian hasilnya, maka kita menggunakan NPV lebih cocok. Ya, jadi IRR itu memang dia lebih mudah, gampangnya kalau orang mau presentasi itu enaknya pakai IRR deh, karena lebih mudah, ngitungnya lebih cepat. Sedangkan kalau NPV dia lebih jelimet gitu, lebih susah, tapi dia cocok untuk proyek-proyek atau kasus-kasus yang membutuhkan tingkat pengembalian yang bervariasi setiap tahunnya. Ya. Jadi sampai di sini kira-kira itu untuk IRR. Ada pertanyaan dulu untuk IRR ini? Tadi Mas Aman tanya apa Mas Aman? Itu Pak, kalau IRR sama IR itu nanti
belakangnya ada resiko tertentu nggak bagi IRR itu? Itu kan tetap tuh diskontonya cuma 1 dia. Maksudnya ketika terjadi gelombang krisis itu bertahan nggak perusahaannya dengan IRR itu? Nah, ya tadi yang saya bilang, semakin lama proyek itu kita estimasikan akan berjalan, tentunya sebenarnya dia akan membutuhkan tingkat risiko yang berbeda-beda. Contoh gini, contoh sekarang sebenarnya bukan proyek ya, sebenarnya kayak misalnya kita mau minjemin orang ya, minjemin orang atau tingkat pembiayaan bunga lah gitu ya. Nah, misalnya kalau di bank mudorobah musyarakah atau misalnya dia murabahah kan gitu ya. Kalau misalnya 1 tahun ya dia jual beli murabahah, kan nanti akan dikurs itu, dikonversi kira-kira berapa persen sih? Taruhlah kalau untuk 1 tahun nilainya adalah 15% untuk murabahah. Kemudian untuk 2 tahun mungkin nggak 15%, enggak gitu. Biasanya lebih kan gitu. Kenapa? Iya. Karena semakin lama jangka waktu pengembaliannya akan semakin besar tingkat resiko gagal bayar. Nah, sekali lagi, semakin lama tingkat pengembalian, semakin lama proyek, semakin besar resiko gagal bayar. Orang semakin lama nyaur utangnya, semakin lama atau semakin besar tingkat gagal bayarnya. Benar apa enggak coba? Coba Benar, Pak. dianalisa. Iya, benar, ya. Pak. Ya, Benar. saya minjemin kalian uang 1 hari gitu, dibanding yang 1 tahun gitu kan, mana yang paling besar tingkat gagal bayarnya? Yang 1 tahun, jelas itu. Gitu makanya karena kita menggunakan economic value of time ya, ingat konsepnya di dalam konsep ekonomi syariah, bahwasanya waktu itu adalah sangat berharga dan harus produktif. Gitu kan. Tapi memang dia tidak bisa, uang itu tidak bisa beranak sendiri seperti halnya konsep di dalam perbankan konvensional. Dia harus diputar, harus dibelanjakan, harus diproduktifkan sehingga kita bisa mendapatkan hasil. Dan tentu juga ada resiko. Ya, kalau di konsep suku bunga konvensional, dia tidak mengenal resiko. Ya, pokoknya kamu minjem sekian harus kembali sekian, kan gitu. Harus misalnya kembali 10%. Kalau dia tanya kok kenapa harus 10% atau kenapa harus 5% loh? Kan saya kalau misalnya uang itu saya puter kan bisa mendapatkan hasil saya, kan gitu. Tapi di balik itu dia tidak melihat adanya risiko. Kalau dia pun puter uang itu sendiri belum tentu berhasil. Karena apa? Karena ada risiko. Nah, inilah yang tidak diindahkan atau diacuhkan oleh konsep-konsep yang konvensional. Kalau yang di syariah gimana? Kalau yang di syariah kita menjunjung tinggi economic value of time. Jadi waktunya yang berharga, bukan uangnya. Ya, uang tidak bisa beranak sendiri. Tapi kalau waktu dia sangat berharga, bisa digunakan untuk produktivitas ya, untuk memutar uang. Jadi kalau ditanya karena tadi kalau pakai IRR ya, makanya kalau pakai IRR itu sebenarnya dia lebih mudah ya, lebih mudah di dalam tataran kita presentasi untuk itu. Tapi sebenarnya lebih baik kalau menurut saya itu pakai NPV. Ya lebih baik karena apa? Karena kalau proyeknya dalam jangka waktu panjang, pasti tingkat suku bunganya atau tingkat diskontonya, tingkat resikonya pasti berbeda-beda. Jadi ada lagi mungkin? Oke ya. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya ya. Jadi hari ini kita udah dapat 2 ya. Yang pertama tadi Payback. payback period ya, payback period. Kemudian yang kedua kita mendapatkan internal rate of return. Dan yang ketiga ini kita masuk ke yang namanya decision tree ya, decision tree. Ya, dari nama aja udah kelihatan pohon keputusan gitu ya, pohon. Jadi bagaimana nanti kalau tadi kita hanya menggunakan satu acuan saja, tingkat suku bunga diskonto atau tingkat IRR atau tingkat diskonto atau tingkat pengembalian hasil rate of return. Nah, sekarang bagaimana
eh, kalau keberhasilan suatu project ya, kalau tadi kan kita menganggap istilahnya binary ya, 1 dan 0. Artinya kalau berhasil ya 100%, kalau gagal ya 0%. Kan gitu ya, tingkat probabilistik untuk kesuksesan atau kegagalan dari suatu proyek, kalau yang sebelum-sebelumnya perhitungannya tidak ada tingkat probabilitasnya gitu, tidak ada tingkat probabilitasnya. Nah, sekarang di dalam decision tree ini kita masukkan hal yang lebih kompleks. Artinya apa? Artinya kita masukkan tingkat probabilitas. Suatu project itu tingkat probabilitas berhasilnya berapa sih? Terus kalau berhasil, dia dapat labanya berapa? Kalau apa namanya? Kalau dia tidak berhasil atau misalnya bukan tidak berhasil ya. Artinya kalau misalnya dalam masa growth, masa apa namanya? Ekonomi lagi baik gitu ya, ekonomi lagi baik, profitnya diperkirakan sekian, ya persentase kemungkinannya sekian. Kalau lagi masa resesi, gitu kan, kemungkinan dia berhasilnya sekian, kemudian bisa menghasilkan profit sekian. Kalau lagi masa depresi, gitu kan, kemungkinan presentasinya sekian, kemudian bisa menghasilkan sekian. Nah, ini lebih kompleks lagi karena kita masukkan nilai probabilitas. Ya. Coba kita lihat. Nah, ini contoh decision tree yang paling mudah ya. Decision tree yang paling mudah. Misalnya ada seseorang ingin menentukan bisnis apa yang ingin dia jalani ya. Ini contohnya startup. Yang satu adalah membuka usaha toko permen dengan mendapatkan laba $100. Yang kedua, bisa jadi dia bisa membuka usaha toko permen dengan mendapatkan laba 90, kan gitu. Nah, kalau dari kasus ini jelas kira-kira mana yang akan dipilih? Yang pasti adalah toko permen gitu. Yang permen. Iya. Toko permen apa toko permen sorry ini toko lemon ini ya. Bukan toko permen, yang kedua ini toko permen. Oh, permen. Nah, ini nih. Sama. Ini lemon ini, lemon. Ini orang jual minuman lemonade ya, lemonade ya. Jeruk nipis itu. Lemonade. Jennifer ini. Toko Jennifer ya. Tahu Jennifer? Jennifer Lopez. Hah? Jennifer tahu? Tahu, Pak. Atau Pak? Apa itu? Jeruk nipis, Pak. Ya, jeruk nipis plus ya. Nah, jadi jelas yang akan dipilih adalah toko permen karena jelas ini 100, ini 90 ya. Anak kecil juga tahu nih, nenek-nenek juga bisa, nggak perlu belajar S1 gitu kan, bisa milih ya. Nah, kalau untuk anak S1 ini, nah dengan probabilitas ya kan gitu. Yang misalnya toko permen ya kalau misalnya tingkat probabilitas suksesnya dia 50%. Kalau dia misalnya sukses dengan 50%, dia akan mendapatkan laba $100. Sebaliknya, kalau dia misalnya gagal, tingkat probabilitas, tingkat kemungkinan dia berusahanya itu gagal adalah 50%. Nah, kalau misalnya digagal, maka akan menghasilkan minus 30, malah rugi gitu kan, karena mungkin udah ada barang-barang yang udah dia beli sebagai overhead kan. Nah, di dalam lemonade, ya bisnis kalau dia ambil bisnis lemonade, tingkat kesuksesannya juga sama nih, 50-50 ya. 50% sukses, 50% gagal. Kalau dia sukses, dia akan menghasilkan laba 90. Kalau dia gagal, dia akan menghasilkan kerugian minus 90. Nah, kalau kayak gini, gimana coba cara mencarinya? Ya, nggak usah stres dulu. Ternyata gampang cara nyarinya ya. Cara nyarinya adalah tinggal dikalikan aja probabilitasnya ya. 50% ya, 50% dikali 100 ditambah untuk yang toko permen ya. Hitam. Dikali 100 ditambah 50% dikali minus 30 ya. Ketika kita jumlahkan hasilnya adalah $35. Untuk kasus yang kedua, kasus lemonade, tinggal kita kali dan tambah juga 50% dikali 90 karena probabilitas kesuksesan 50% dan 50% untuk dikali minus 10 dan kita tambahkan mendapat 40. Nah, kalau dari kasus ini mana yang akan dipilih kira-kira? Toko permen atau toko lemonade? Toko lemonade. Lemonade. Ya, toko lemonade ya. Jadi kalau kasus Jennifer, pertama Pak, Jennifer. Kasus pertama ini adalah 100 kalau toko permen kalau tanpa probabilitas. Kalau yang kasus kedua ini sekarang karena dengan menggunakan probabilitas hasilnya
kita memilih toko lemonade karena kemungkinan ya, kemungkinan sekali lagi, kemungkinan untuk mendapatkan profitnya lebih besar. Nah, pertanyaannya apakah jika saudara memilih membuat toko lemonade, saudara akan mendapatkan $40? Jawabannya tentu tidak ya. Belum Ini tentu. belum tentu. Ini hanya menyimpulkan kemungkinan jika Anda mendirikan toko lemon secara berulang-ulang. Jadi misalnya kita buka toko, terus tahun ini terus tutup lagi, buka lagi toko, tahun ini tutup lagi, kita buka lagi toko, tahun ini tutup gitu. Itu kira-kira akan menghasilkan uang $40 jika berhasil. Jadi bukan berarti Anda akan mendapatkan $40 setiap waktu atau sekarang gitu. Ya kalau buka sekarang pasti dapat $40, belum tentu gitu ya. Jadi kan kalau probabilitas itu kayak kita main dadu tuh ya. Ya kemungkinan munculnya angka 1 berapa tuh? Kemungkinan munculnya angka 1 berapa kira-kira? 1/6. Nah, 1/6 bukan 6, 1/6. Ya, Pak, 1/6, Pak. Ya, Kalau saya seperti apa? muncul angka 2, ya 1/6 juga. Muncul angka 3, 1/6 juga. Kalau munculnya angka genap, berapa? 2, 4, 6? 1/3. 3/6. 3/6 atau? 1/2 Ya, setengah gitu. Kalau munculnya angka ganjil, setengah kan gitu ya. Jadi itu kalau dan itu adalah apakah mungkin apakah harus setengah? Enggak, artinya apa? Kalau misalnya dikocok terus gitu ya, dadu itu dikocok kemudian dilempar, percobaan berulang-ulang kali, kemungkinan hasilnya 1/6 dari jumlah observasi berapa kali dia melempar dadu itu, 1/6-nya muncul angka 1. 1/6-nya muncul angka 2, 1/6-nya muncul angka 3, gitu ya. Jadi ada observasinya ya, frekuensi observasinya. Nah, silakan dikerjakan lagi nih. Ya, ini coba di foto dulu ya, di foto. Jadi ini latihan ya, latihan. Misalnya gini, Anda sekarang ini sudah mendirikan restoran pizza ya. Dan dari restoran pizza yang sudah berdiri sekarang itu Anda mendapatkan gross profit ya, laba kotor ya. Rumusnya sales dikurangi HPP ya. Itu $100 per tahun. Jadi Anda udah punya toko pizza dan sekarang mendapatkan gross profit $100 per tahun. Dan juga mampu menyisihkan sebagian laba ditahan untuk ekspansi ya, untuk perkembangan usaha. Nah, overhead cost sekarang ya yang ada di toko pizzanya itu biaya karyawan, biaya listrik, biaya ruko mungkin ya, untuk running cost bisnis adalah $50 per tahun ya, $50 per tahun. Nah, dengan laba yang ditahan ini Anda berencana untuk membuka restoran baru ya. Nah, Anda berencana untuk membuka restoran baru. Nah, pilihannya 2. Mau buka di tempat yang dekat, mau buka yang di tempat agak jauh, atau mau buka di tempat yang agak dekat. Nah, gitu. Jadi pilihannya ada 2. Mau buka di tempat yang dekat-dekat toko yang existing aja atau jauh sekalian, namanya gitu. Nah, ada probabilitasnya. Kalau Anda memilih tempat yang agak jauh, ada kemungkinan berhasil 37% jika kondisi ekonomi lagi baik. Ya, jadi kalau kondisi ekonomi lagi baik, maka tingkat keberhasilannya adalah 37%. Kalau misalnya kondisi ekonominya sama seperti sekarang, stagnan gitu, tidak ada perubahan ya, baik ya enggak, buruk juga enggak, ya. Tingkat kemungkinan berhasilnya adalah 20%, tingkat probabilitasnya. Sedangkan kalau misalnya ekonominya memburuk, maka tingkat probabilitas berhasilnya 34%. Ini untuk kalau kita memilih restoran yang agak jauh, ya tempatnya agak jauh. Jika Anda memilih lokasi yang agak jauh, jika Anda memilih lokasi yang agak jauh, maka ada kemungkinan lagi nih. Tadi ini kondisi ekonomi, ya. Jadi cabangnya kondisi ekonomi. Kalau misalnya kita memilih yang agak jauh, maka ada kemungkinan lagi ya berhasil 70, kalau dia berhasil 70% itu akan mendapatkan laba $400. Ya.
Jadi ada kemungkinan kalau dia memilih tempat lokasi agak jauh, ya, itu keberhasilan untuk mendapatkan laba $400 itu adalah 71%. Sedangkan ada kemungkinan 29% itu akan mendapatkan laba sebesar $207. Ya. Jika kondisi ekonomi sama seperti sekarang, ya, maka akan mendapatkan laba $85. Jika kondisi ekonomi memburuk, ya, jika kondisi ekonomi memburuk akan mendapatkan laba $25. Jadi kalau ekonominya baik, ya, kemungkinan untuk mendapatkan laba ada kemungkinan 71%, kita akan mendapatkan laba $400. Kemudian ada kemungkinan juga 29%, kita akan mendapatkan laba $207. Itu kalau ekonomi baik. Tapi kalau ekonominya stagnan seperti sekarang, itu cuma mendapatkan laba 85. Kalau ekonominya memburuk, maka akan mendapatkan laba $25. Nah, itu untuk yang kalau kita memilih lokasinya agak jauh, ya. Nah, sebaliknya, kalau kita memilih tempat yang dekat, maka ada kemungkinan kalau kondisi ekonominya baik seperti sekarang, ya, ada kemungkinan, ya, kemungkinannya berapa besar? Kemungkinannya 70% kalau kondisi ekonominya baik seperti sekarang. Kalau kondisi ada kemungkinan, ya, ada kemungkinan kalau kondisi ekonominya seperti sekarang, itu ada kemungkinan kita mendapatkan 62%, ya, mendapat profit $166. Dan ada kemungkinan kita mendapatkan 30% mendapatkan profit 156 US dollar. Dan jika ekonomi memburuk, ada kemungkinan hanya mendapatkan 50% dari profit yang didapatkan restoran sekarang. Profit yang didapatkan restoran sekarang berapa? Ya kan $100 ya. $100 per tahun. Ya. Nah, jika biaya untuk menjalankan toko di lokasi yang jauh adalah $30 per tahun dan biaya untuk menjalankan toko di lokasi yang dekat adalah 40% dari biaya restoran sekarang, berarti 40% dari $50 nih ya. Dengan menggunakan konsep decision tree, tentukan lokasi toko yang paling terbaik. Ya, silakan, saya kasih waktu lagi. Ya. Sampai sekarang jam berapa nih? Nah, 10 menit aja, cukup lah. Cepat ini. Ya, rumusnya mana Pak? Rumusnya Pak? Rumusnya pakai ini. Rumusnya yang tadi, Pak. Iya. Oke, saya Pak. Lalu Pak, mau di-screenshot Pak. Mau foto dulu. Hanya dengan probabilitas aja. Tinggal ditambah probabilitas. Oke. Nah, kan artinya apa? Dengan probabilitas ini ada kemungkinan kan kita lebih detail lagi gitu, lebih mendalam lagi. Ternyata kalau kita membuat bisnis gitu kan nggak mungkin 100% berhasil karena semua bukan nggak mungkin, artinya probabilitas kemungkinan 100% berhasil itu sangat jarang sekali. Nah, ini kalau ini kita mendekati realistik ya, realistik problem. Karena apa? Karena kita kasih kemungkinan ya gitu. Orang-orang yang bodoh. Ya. Nah, ini coba silakan ya. Dari manusia. Mawallahu, apakah yang ngaji. Ada yang asramaan. Di mute. Pak Sodik, di mute Pak Sodik. Apa ini? Aku melu-melu loh.
Ya, coba semuanya bikin pohonnya dulu ya, bikin pohonnya dulu. Ya, bikin skema pohonnya. Coba nanti di ditampilkan di layar ya, tampilkan di layar. Saya mau lihat skema pohonnya dulu. Sekali dua. Bukanlah itu. Itu siapa nyanyi? Siapa nyanyi? Musik. Sawer dulu. Mbak Suci, kedengaran Mbak Suci?
Ya. Nah, oke. 110. 110 yang dikali 1,70 itu loh, Pak. Yang 100 baik. Oh, ini ya. Ya, iya, Pak. Ya, yang ini ya, 110. 110-nya itu tadi nggak ada di soal ya? Tidak ada, Pak. 100. 100. Nggak ada, Pak. Oh. Ada, Pak. Oh, ya. Kurang ini soalnya nih. Langsung Pak berhasil 70% itu. Ya, Nggak tingkat keberhasilan 70% ya. Ya. Ini Iya, harusnya nggak ada ya, efeknya. harusnya ini dikali dulu ini. Ya, ada satu informasi lagi yang miss ini. Ya. Tapi intinya nanti kalian tambahkan ya. Nanti kalau misalnya apa namanya decision tree-nya ini sudah baik gitu ya, udah bagus. Kemudian apa namanya tinggal memasukkan angka-angkanya aja ke dalam pohon decision tree-nya ini hampir 80% keberhasilan kalian untuk menyelesaikan apa namanya decision tree ini. Jadi yang penting itu sebenarnya logikanya berpikir. Maka sebenarnya apa hasil sih nggak terlalu fix karena ini kan semuanya by chance ya atau probabilistik, bukan harus mendapatkan nilai sekian, bukan. Tapi yang penting logika berpikirnya. Bahwasanya di setiap kondisi itu sebenarnya ada tingkat probabilitasnya masing-masing ya. Ya, adapun nanti coba saya lihat soalnya ada informasi yang terlewat ya. Miss. Oke, sampai sini untuk decision tree ada pertanyaan? Insya Allah pas. Tidak ada ya? Pak, boleh minta slide-nya nggak sih, Pak? Iya, boleh. Nanti dikasih. Dari yang kemarin juga. Itu belajar Iya, diulang-ulang, yang Pak. kemarin juga, Pak, belum. Ya. Nah, terakhir ya. Ini terakhir kita satu lagi nih. Jadi hari ini saya ada agak ini ya. Agak apa namanya? Maraton nih. Nah, ini adalah konsep yang namanya capital asset pricing model ya. Capital asset pricing model. Nah, kita lihat apa sih konsep capital asset pricing model. Nah, capital asset pricing model ini contohnya gini, ya. Misalnya ini ada orang namanya Bob lah ya. Dia punya dua pilihan ya. Yang pertama kalau dia simpan uangnya di bank ya. Simpan uangnya di bank itu dia mendapatkan tingkat hasil return-nya suku bunganya 5% per tahun. Nah, terus kemudian misalnya siapa nih, Mas Heru lah ya. Mas Heru nih punya usaha baru. Dia datang ke si Bob nih. Bob, kamu daripada uang kamu nganggur gitu kan di bank gitu hanya mendapatkan 5%, ayo dong saya dimodalin gitu ya, dikasih uang, dipinjemin modal. Terus si Bob nanya gitu kan. Si Bob nanya, emang kalau saya nanam modal di situ kira-kira saya akan mendapatkan rate of return berapa, tingkat imbasnya berapa? Kata Heru, ya 5% lah per tahun. Nah, kira-kira kalau kalian menjadi Bob, kira-kira akan diterima apa enggak itu proposalnya Heru? Enggak. Kenapa? Tergantung karena ada kemungkinan Resiko. Usahanya lebih besar. Ya, resiko kan ada faktor resiko ya, lebih aman kita nabung di bank gitu kan. Lebih aman nabung di bank. Pak. Udah dijamin dijamin oleh LPS gitu kan, ya, lembaga penjamin simpanan kan gitu kan. Jadi ada faktor resiko di situ yang kemungkinan gagal bayarnya atau gagal kembalinya besar gitu kan. Nah, jawabannya kan ya enggak gitu kan. Jadi kalau bisnis kamu itu lebih berisiko daripada kita nyimpan uang di bank, sebenarnya si Bob mau gitu kan. Boleh-boleh aja Ru gitu kan. Asal saya dapat tingkat pengembaliannya harus lebih besar ya. Lebih besar dari 5% dong. Jangan sama. Kalau gitu gua lebih berisiko tapi tingkat pengembaliannya lebih sama atau bahkan mungkin lebih kecil. Ingat ya, tingkat imbal hasil itu akan selalu linier dengan resiko. Semakin tinggi resiko, tingkat imbal hasil akan semakin jauh lebih tinggi. Sesuai dengan dalil Nabi kan, al-kharaj bid-doman gitu kan, bahwasanya hasil itu harus sesuai dengan risiko yang dia tanggung. Jadi high risk high return atau al-gurmu bil gurmi kan gitu ya.
Jadi itu adalah sesuai dengan hadis Nabi ya. Nah, terus kemudian tadi adalah kondisi membandingkan antara kondisi kondisi kita nabung di bank, deposito di bank dengan kalau kita modal di Mas Heru gitu ya, sama-sama 5%. Nah, sekarang ada medium risk ya. Kalau tadi low risk-nya adalah nabung di bank, high risk-nya adalah kita memodali usahanya Mas Heru, usaha yang baru jalan belum terkenal gitu kan. Nah, ada lagi kondisi medium risk-nya. Medium risk-nya itu bagaimana kalau kita investasi di pasar modal, di stock market. Nah, kebetulan di stock market itu ya tingkat medium resikonya ya tingkat pengembal dengan resiko yang medium itu dia bisa menjanjikan tingkat pengembalian 8% per tahun. Jadi kalau deposito 5% ya resikonya rendah. Kemudian kalau di stock market pasar saham itu dia resikonya menengah gitu, tapi dia tingkat pengembaliannya rate of return-nya lebih tinggi sedikit ya 8%. Nah, kalau misalnya dihadapkan dari antara apakah masuk ke pasar modal atau memodali Mas Heru dengan sama-sama 8%, kira-kira kalian terima apa enggak? Ya, Terima. Pikir-pikir dulu ini. ini mikir dulu juga Pak, karena Ya. pasar modal juga nggak ada penjaminnya Pak ya, pasar modal. Pasar modal tidak ada penjaminnya, tapi dia resikonya lebih medium. Artinya apa? Artinya kalau misalnya harga turun, sebenarnya kan itu baru potensi kerugian, bukan real loss, ya kan? Karena sewaktu-waktu harga itu bisa naik lagi. Kalau kita pegang aja terus barangnya gitu kan, sahamnya bisa naik lagi gitu. Jadi secara ya. Milih yang medium risk saja. Heru nggak, ini belum ngerti mengelola usaha dia. Heru. Ya. Atau Hancurkan Mas Heru. ya. Atau bisa juga begini, atau bisa juga jangan 8% dong, Ru. Saya investasi di pasar modal aja bisa 8% per tahun. Masa kamu 8% kan gitu ya. Jadi ada 3 kondisi ya. Yang pertama adalah kalau kita deposito di bank ya dengan 5%, itulah yang disebut sebagai risk free rate atau rate of free risk. Artinya apa? Kenapa kok kalau kita deposito di bank resikonya risk free gitu, nggak ada risiko. Artinya apa? Karena dijamin oleh LPS ya. Kalau misalnya kalian punya deposito di bank sampai dengan uang 2 miliar, kalau banknya default atau gagal bayar, itu nanti dikembalikan oleh pemerintah, dijamin oleh pemerintah. Sedangkan kalau di pasar modal, di pasar saham, itu risikonya menengah, tapi 8%. Ya. Nah, di tempatnya Mas Heru, yang baru, dia juga nawarin 8%. Tentunya si Bob nggak mau gitu, kalau sama-sama 8%. Ya, jadi tadi di bank 5% nggak mau. Dibandingkan dengan stock market juga nggak mau kan gitu. Jadi sebenarnya kita memvaluasinya berapa sih rate of return yang harus diminta gitu kan. Berapa rate of return yang harus diminta untuk usaha baru ini gitu kan. 5% nggak mau. Saya kalau gitu lebih baik nabung di bank. Kalau 8% gimana 8%? Kalau 8% mah gampang, saya bisa cari di pasar modal gitu kan. Nah, berarti berapa sebenarnya tingkat return yang harus dikenakan gitu kan. Nah, untuk mencari tingkat return yang dikenakan ini, itu ada konsep yang namanya CAPM. Sebenarnya kita mencari cost yang namanya cost of equity, yaitu biaya modal ya. Berapa kayak tadi 5%, 8% itu adalah sudah biaya modal. Artinya apa? Kalau misalnya kita tanamkan uang di dalam satu perusahaan atau di dalam satu usaha, berapa sih biaya modal? Biaya modal itu artinya berapa tingkat pengembalian atas modal yang diberikan. Itu namanya biaya modal. Jadi berapa yang tingkat pengembalian rata-rata ya, average return yang akan Anda berikan kepada Bob supaya Bob mau berinvestasi ke perusahaan kalian. Nah, itulah yang disebut sebagai cost of equity. Nah, untuk mencari cost of equity ini ada konsep ya, salah satu bukan semuanya yang namanya CAPM. Namanya CAPM, Capital Asset Pricing Model. Nanti ada satu lagi namanya EPT ya, EPT namanya Arbitrage Pricing Theory. Tapi sementara kita belajar ini dulu, CAPM ya. Jadi rumusnya CAPM itu adalah ya formulanya adalah KE ya, cost of equity ya, sama dengan RF ya, risk
rate of free risk ya, rate of free risk ditambah beta dikali RM ya, rate of market return dikurangi rate of free risk ya. Ya, jadi ini Free adalah Resiko. apa namanya rumus dari CAPM. Nanti kita lihat ya. Nah, CAPM ini juga sebenarnya adalah expected return dari seorang investor. Jadi seperti saya bilang tadi, kalau saya mau menanamkan modal saya ke Mas Heru, sebenarnya saya expect return-nya berapa sih? Saya mengharapkan tingkat pengembalian dari modal yang saya berikan itu berapa. Kalau cuma 5%, saya lebih baik nabung di bank. Kalau cuma 8%, saya lebih baik saya tanam di pasar saham, kan gitu. Nah, kalau di Mas Heru ini gimana cara nyarinya nih, kan gitu kan. Jadi risk and return from other investment ya. Jadi how much Bob should expect from si perusahaannya Mas Heru ini ya. Jadi CAPM ini sebenarnya adalah expected return dari seorang investor. Nah, konsep modelnya yang tadi itu formulanya yaitu cost of equity sama dengan rate of free risk ya ditambah beta dikali rate of market risk dikurangi rate of free risk ya udah itu aja. Jadi konsepnya ini. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini ya. Kalau misalnya yang tadi ya kalau misalnya nabung di bank ya, kalau misalnya nabung di bank kita tuh cuma dapat 2% misalnya ya. Misalnya kalau kita nabung di bank kita dapat 2%. Tapi 2% ini kita nggak ada resiko. Risk free rate ya karena nabung di bank karena dijamin oleh pemerintah. Kalau ada apa-apa pemerintah jamin. Makanya suku bunga bank itu juga disebut sebagai risk free rate ya. Kalau dengar ada istilah risk free rate ya artinya apa ya itu tingkat suku bunga bank itu ya. Karena dijamin oleh pemerintah. Nah, terus kemudian ada skema investasi kedua yang resikonya lebih tinggi daripada yang pertama ya. Dia lebih sifatnya lebih medium ya, lebih medium atau lebih sistematik. Nah, biasanya yang sistematik ini adalah kenapa disebut sistematik? Karena ini sudah berjalan lama dan sudah ada perhitungannya dan biasanya ada faktor-faktor yang biasanya mempengaruhi secara sistemik gitu ya. Nah, biasanya ini terjadi di pasar modal. Makanya kita masukkan pasar modal di dalam risiko menengah. Nah, kalau misalnya kita tanam uang di pasar modal gitu kan, invest di pasar modal, kalau kita nabung 2% juga nggak aci dong, artinya nggak mau. Resikonya dia lebih tinggi dibandingkan yang ini, tapi dapatnya tetap 2%. Ah, saya nggak mau gitu kan. Saya pengennya adalah 8% gitu kan, 8%. Yaitu 2% risk free rate-nya ini kan, terus 6%-nya adalah eksesnya gitu kan, lebihannya. Lebihan di mana saya mau menanggung risiko lebih juga. Saya ingin mendapatkan keuntungan demi risiko yang saya tanggung juga. Nah, ini adalah tingkat rate of market risk gitu ya. Nah, jadi tingkat rate of market risk. Nah, jadi kalau ini ada tingkat suku bunga, ini adalah tingkat rate of market risk. Biasanya diambil dari IHSG atau indeks harga saham gabungan. Nah, jadi nilai persentase yang ada di IHSG. Nah, terus kemudian jadi totalnya kalau di total 6% tambah 2%, yang di tengah ini skema 8%. investasinya dapat 8%. Nah, kemudian nih yang ada lagi perusahaannya Mas Heru itu dia risikonya lebih tinggi lagi kan gitu. Perusahaan baru belum terkenal gitu kan. Tapi minta modalnya sama, minta modalnya besar, tentunya dia risikonya lebih besar gitu. Nah, berapa tingkat pengembalian yang kita minta sebenarnya ke Mas Heru kan gitu kan. Kalau ini udah jelas kita patokannya suku bunga. Kalau ini udah jelas patokannya adalah IHSG gitu kan karena di pasar saham. Nah, kalau di sini berapa kira-kira mau dikasih? Nah, caranya adalah ya kita harus menghitung dengan konsep yang namanya konsep CAPM ya, cost of equity. Biaya modalnya kita ukur dengan konsep CAPM ini. Nah, CAPM ini dinotasikan dengan KI ya, hanya satu variabel saja. Jadi yang ini ya, konsep yang ini aja. Nah ini bisa dilihat bahwasanya KI itu adalah cost of equity, kemudian RF itu adalah rate of free risk, RM itu adalah rate of market atau stock market, atau kalau di Indonesia ini IHSG, kalau di Amerika ya tergantung, bisa Nasdaq, bisa Dow Jones gitu kan. Nah kemudian B ini beta.
Beta itu apa Pak? Beta itu adalah sensitivitas risiko. Kenapa kok ada sensitivitas risiko? Karena sebenarnya beta ini adalah koefisien. Ingat bahwasanya kalau di bank itu risk free rate dia tingkat suku bunganya cenderung tetap. Tapi kalau di pasar, di IHSG itu tingkat risikonya sangat volatile, artinya sangat bergejolak gitu ya, naik turunnya cepat gitu. Maka harus ada koefisien untuk penyeimbang. Nah, koefisiennya apa? Koefisiennya itu adalah beta. Jadi beta itu adalah tingkat sensitivitas risiko terhadap market rate dikurangi dengan risk free rate ya. Nah, contoh misalnya ya, misalkan cost of equity biaya modal adalah 8,6%. Apakah berarti Anda mendapatkan 8,6%? Jawabannya adalah tidak ya. Kenapa? Karena artinya adalah jika Anda menaruh uang Anda diinvestasi dengan profil risiko tersebut, maka Anda harus meminta minimal tingkat pengembalian hasil 8,6%. Jadi cost of equity ini sebenarnya bukanlah janji dari berapa perusahaan itu nanti akan memberikan Anda. Justru sebenarnya cost of equity ini adalah permintaan, ekspektasi, harapan dari investor. Gue pengennya 8,6% deh, gue pengennya 9% deh, gue pengennya 10% deh. Dari apa dasarnya? Dari perhitungan CAPM ini ya. Jadi nggak sembarang juga kita minta 8,6, kita minta 10%, harus ada dasarnya. Tadi kita minta ke Heru 5% nggak boleh, 8% nggak boleh. Jadi lu maunya berapa maunya kan gitu kan? Oh ya udah, ternyata setelah kita hitung-hitung perusahaannya Heru itu dengan risiko segala macam kita masukkan, kita dapat angka 8,6%. Misalnya seperti itu ya. Nah, apa sih artinya beta? Tadi sensitivitas itu koefisien sensitivitas. Nih contoh misalnya gini. Jadi beta itu misalnya adalah sebuah cara untuk menghitung risiko dengan menggunakan volatilitas dibandingkan dengan sistem yang ada. Contohnya misalnya dengan pasar saham ya. Jadi kalau misalnya kalian masuk ke pasar saham, itu tiap perusahaan itu punya beta masing-masing. Ya, kalian nanti bisa masuk ke Yahoo Finance ya, baik yang di Amerika maupun yang di Indonesia. Tiap perusahaan itu sudah ada betanya masing-masing. Nah, jadi udah ada nilai betanya, gampangnya gitu. Kalau misalnya Mas Heru perusahaan apa ya, perusahaan telekomunikasi lah kan gitu ya. Mas Heru bikin bikin perusahaan telekomunikasi baru gitu ya. Misalnya Heru Telkom misalnya gitu ya. Heru Telkom. Nah, sebenarnya kita bisa saja mengambil koefisien beta dari perusahaan yang sejenis yang sudah ada di pasar. Contohnya apa? Ke perusahaan telekomunikasi yang sudah ada di pasar. Misalnya ada Telkom, ada Indosat, ada Excelcomindo, ada Friend, kan gitu. Nah, kita bisa mengambil tingkat betanya, saya pengen pakai tingkat koefisien betanya Telkom deh, atau saya pengen pakai tingkat koefisiennya si Excelcomindo atau Indosat. Boleh-boleh saja sebenarnya. Ya, tapi nanti hasilnya akan sedikit bias, boleh-boleh saja, tapi akan sedikit bias. Nah, contoh misalnya ya, beta dari saham perusahaan Google, ini kalau kalian lihat, itu adalah 1,1. Ya. Betanya, sensitivitas terhadap risikonya adalah 1,1. Maksudnya bagaimana? Kalau misalnya kepada umumnya rata-rata indeks harga saham itu di pasar naik 20%, jadi kalau indeks harga IHSG naik, indeks harga bukan IHSG ya, karena Google nggak ada di Indonesia, IHSG itu naik 20%, maka ya saham Google itu naik 22%. Kenapa? Karena dia 10% lebih besar. Ya, kalau satu naiknya sama, ya IHSG naik 20%, saham Google juga naik 20%. Tapi karena dia tingkat sensitivitasnya adalah 1,1, artinya dia lebih besar 10% dibandingkan market risk, market return-nya, maka ketika saham naik, maka dia juga return-nya lebih besar, yaitu lebih besar 10%. Ya. Tentunya kalau misalnya turun 20%, dia juga lebih besar juga turunnya. Lebih besar berapa persen? Lebih besar 10% juga, kan gitu ya. Karena ketika misalnya ya di pasar naik 20%, atau turun 10%, ya, maka tingkat
beta ya, sensitivitas beta dari Google itu juga turun menjadi 11% ya. Yang lain turunnya 10% rata-rata, tapi perusahaan Google dia bisa turun sampai 11% sendiri karena dia tingkat betanya adalah 1,1. Jadi kalau tingkat betanya 1 berarti sama dengan pasar, kan gitu. Nah, karena dia tingkat betanya 1,1 berarti dia ada 10% lebih besar ya. 1 ditambah 10% kan 1,1 ya. Jadi kalau turun naik, kalau marketnya naik 10%, dia naiknya 11%. Tapi kalau marketnya turunnya 10% juga, dia maka turun juga 11% juga. Ya, karena dia 10% lebih besar. Jadi 1,1 itu atau beta itu sebenarnya apa, Pak? Ya itu tadi, sebenarnya dia sensitif terhadap pasar. Berapa sih tingkat sensitivitasnya? Oh, ternyata elastisitas lah ya, sensitivitas terhadap naik turunnya market return yang ada di pasar ya. Jadi semakin besar tingkat betanya, tentu profitnya juga semakin besar, tapi jangan lupa volatilitas risikonya juga semakin besar. Nah, pertanyaannya, apakah kalau misalnya cost of equity 0,086 atau 8,6% ini itu dijamin tingkat returnnya 8,6%? Sebenarnya tidak ya, karena tadi udah saya jawab bahwasanya 8,6% ini sebenarnya adalah merupakan required return atau expected return ya. Expected return artinya apa? Artinya tingkat pengembalian yang diharapkan didapatkan oleh seorang investor dari menanamkan modal di satu perusahaan. Nah, ini contohnya ya. Contohnya misalnya adalah kita misalnya menggunakan sensitivitas betanya Google ya. Misalnya tingkat suku bunganya adalah 2%. Kemudian di pasar IHSG-nya indeks harganya adalah indeks harga saham adalah 8%. Maka 8% dikurangi 2% kan 6%. Nah, kalau kita menggunakan tingkat sensitivitas atau betanya Google, maka bisa kita dapatkan cost of equity adalah 0,086 atau 8,6%. Jadi kira-kira seperti ini. Nah, pertanyaannya, Pak, bagaimana kalau misalnya saya ini perusahaan baru, Pak, saya pengen menghitung beta saya sendiri gitu. Saya go public, saya pengen menghitung beta saya sendiri gitu, nilai perusahaan saya. Boleh nggak? Boleh aja. Nah, bagaimana caranya menghitung beta? Ada rumusnya. Nah, rumusnya ini ya, kelihatan serem nih. Beta sama dengan ya sigma ya, X dikurangi X bar dikali Y dikurangi Y bar dibagi sigma ya, jumlah atau total X dikurangi X dikurangi X bar ini rata-rata, Y ini juga Y rata-rata, ini pangkat 2. Atau bisa juga kovarian ya, kovarian dari market risk ya, koma risk free rate ya, risk free rate pada waktu tertentu dibagi dengan varian dari market risk-nya. Nah, ini. Nah, kalau kalian nggak ngerti ini sebenarnya nggak ada masalah. Nanti kita tunjukkan cara yang lebih mudah. Cara yang lebih mudah gimana? Kita tontonnya dengan menggunakan tabel ya, menggunakan tabel. Nah, sama seperti tadi, kita buat situasi dulu. Kalau misalnya kondisi ekonomi lagi growing, kondisi ekonomi lagi depression, kondisi ekonomi lagi stagnan, kondisi ekonomi lagi resesi, kondisi ekonomi lagi booming. Ada 5 kondisi situasi ya. Nah, misalnya masing-masing dari kondisi ini kita lihat kalau IHSG pasti kan given. Given itu artinya sudah ada datanya dari pasar. Misalnya ketika kondisi growing, IHSG itu return-nya 2. Kemudian kondisi depression, IHSG return-nya -5. Kalau kondisi stagnan, IHSG return-nya adalah -1. Kalau kondisi recession, IHSG return-nya adalah -2. Kalau kondisi boom, IHSG kondisinya return-nya adalah 7. Ya. Kemudian kita rata-rata nih, semuanya kita rata-rata, ya kita jumlahkan, kemudian dibagi 1, 2, 3, 4, 5, dibagi 5. Dapatnya adalah 0,2. Jadi X bar-nya adalah 0,2. Kemudian stock return dari perusahaan yang kita mau invest gitu kan. Perusahaan yang kita mau invest apa? Stock return-nya misalnya kalau kondisi growing kita dapat 6. Kemudian kalau kondisi depression kita dapat -10. Kalau kondisi stagnan kita dapat 7. Kemudian kalau kondisi recession kita dapat -6. Kalau kondisi booming gitu ya, kita dapat 6. Nah, mungkin pertanyaan ini juga sama dijumlahkan kemudian rata-rata ya, dibagi 5. Nah, mungkin ada pertanyaan, Pak, bagaimana caranya menghitung IHSG return atau stock return? Ya, kalau di dalam rumusnya
IHSG return atau stock return adalah harga closing hari ini dikurangi dengan harga closing besok. Harga closing hari ini dikurangi harga closing kemarin, maaf. Ya, jadi harga closing hari ini dikurangi dengan harga closing kemarin. Ya, maka kita mendapatkan IHSG return atau stock return. Misalnya harga closing hari ini adalah $8. Kemarin harga closingnya adalah $6. Maka stock return-nya adalah $8 dikurangi $6 atau $2. Ya, kira-kira seperti itu ya untuk mendapatkan stock return. Nah, terus kemudian dari hasil X ini, dari hasil kolom 1 ya, dari hasil kolom 1 itu kita kurangkan dengan rata-rata X-nya atau X bar. Jadi nilai X ini satu persatu kita kurangkan dengan nilai rata-ratanya. Jadi 2 dikurangi 0,2 sama dengan 1,8. Minus 5 dikurangi dengan 0,2 sama dengan minus 5,2. Benar ya? Minus 5,2. Oh ya, benar. Minus 1 dikurangi 0,2 sama dengan minus 1,2. Minus 2 dikurangi 0,2 sama dengan minus 2,2. 7 dikurangi 0,2 sama dengan 6,8. Kemudian kolom ini juga, kolom stock return-nya juga kita kurangkan dengan nilai rata-ratanya. 6 ya dikurangi 0,6 sama dengan 5,4. Minus 10 dikurangi 0,6 sama dengan minus 10,6. 7 dikurangi 0,6 sama dengan 6,4. Minus 6 dikurangi 0,6 sama dengan minus 6,6. Dan 6 dikurangi 0,6 sama dengan 5,4. Nah, setelah itu prosesnya gimana, Pak? Setelah itu kita kalikan antara kolom 1 dengan kolom 2, kita kalikan. Ini dengan menggunakan Excel saja gampang ini ya. Ya, jadi 1,8 kali 5,4 dapat 9,72. Ini dikali ini sama dengan ini dikali ini sama dengan ini dikali ini sama dengan ini, dan ini dikali ini sama dengan ini. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah yang dari kolom 1 ini kita pangkatkan. Ya, ini 1 cap 2, maksudnya bukan dikali ya, ini adalah 1 dipangkat 2 gitu ya. Jadi 1,8 dipangkat 2 3,24. Minus 5,2 pangkat 2 27,04. Minus 1,2 dipangkat 2 1,44. Ingat, karena setiap pemangkatan adalah dikali dengan bilangannya itu sendiri, minus dikali minus menjadi plus. Nah, kemudian yang kolom ini itu ditambahkan semuanya menjadi 108,4, dan yang di kolom ini kita tambahkan menjadi 82,8. Nah, inilah sebenarnya yang dijadikan acuan. Sama aja ini dengan kalau kalian mencari kovarian pakai kalkulator atau pakai Excel. Untuk mencari kovarian dan varian pakai Excel juga bisa ya, bisa langsung keluar gitu ya. Jadi tinggal nanti di blok aja, nanti tinggal ketik di depannya sama dengan kovarian kan gitu. Nah, maka nanti akan kita pindahkan ke atas ini 108,4 ya, dibagi 82,8. Maka hasil betanya adalah 1,31. Nah, jadi rumus-rumus yang kayaknya agak menyeramkan ini dengan tabel seperti ini kita bisa mendapatkan nilai beta yang lebih mudah ya gitu ya. Jadi nilai sensitivitas betanya kita dapatkan. Nah, oke, sampai sini ada pertanyaan untuk capital asset pricing model? Nanti untuk kegunaannya belum, Pak. Nanti nyusul. Ya, untuk capital asset pricing model ini apa kegunaannya nanti akan kita sambung di materi-materi berikutnya. Jadi nanti untuk materi berikutnya tuh kalian udah harus bisa udah PV, NPV, FV, NPV, perpetuitas, anuitas, kemudian apa tadi IRR, CAPM gitu ya. Itu nggak boleh lupa tuh. Ya, nggak boleh lupa, nanti makin lama makin banyak ininya, banyak kompleks lah. Ya. Slide-nya Pak, biar bisa belajar. Slide-nya jangan lupa Pak. Ya, oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya mungkin saya cukupkan sekian ya. Tadi udah saya absen semuanya, ada berapa tadi? Ini 15 ya, ini 15. Amat. Ya, udah saya screenshot. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian ya. Alhamdulillah. Oh ya, saya lupa. Ada satu tugas. Nah, ini tugas.
tugas Oke, Pak. untuk pertemuan besok. Untuk pertemuan besok masing-masing amal